Kirba Kadrun. Nah, gimana tuh Kirba Alam? Musuhnya Ki Iya, Adem Ayem. Mau iya. diadu emang. Wah, ini memang udah ngadu dari dulu kayak biji karet kita. Pakai ini Aji Adem Ayem. Kirba Kirba Alam tuh alam. nama orang. Iya. Bahaya ini. Ini kirba alam, Onyon. Bahaya dari tahun 2008 udah kita pantau kirba alam. Nggak berani mewujudkan wujud. Nggak berani mewujudkan wujud. Iya. Ngirim muridnya tuh si Budi. Ketemu gue bilang gue kakeknya. Langsung nurut juga. Sama kayak ada main. Bahaya tuh. Murid-murid kirba alam susut. Budi Firmana. Itu sekte. Sekte. Sekte hang tua pada tapak tuan. Ngeri tuh Hang Tuah Padang. Wah itu masih Budi Firmana Padang asli kali ya. Ya payah kumbu. Iya, soalnya teman gue ada yang orang Padang, yang kayaknya asli. Iya, iya. Ngeri. Si Budi kampungannya dapat banget soalnya dia. Iya. Iya, Kalau di depan ajaran kamera emak-emak, langsung serius dia. ajaran emak-emaknya kagak ada yang dibuang. Di rumah lu aja dia nonton Dragon Ball, gua bilang ya. Lalu nonton Dragon Ball, lalu tahu Dragon Ball it. Kagak tahu lu anak Dragon Ball. Ini tuh langsung dia khotbah Dragon Ball Super. Ini yang baru ini, gambarnya bagus ya, gak bagus ya, gak balan udah. Ah, udah. Lah ini siapa ini? Ini. Segera selesaikan perseteruan ini sebelum Gus Japar muncul di hadapan kalian. Segera bertaubat pesulap merah dan yang lainnya. Yang lainnya. Kalau Gus Japar muncul, Gus Japar itu sih ituan tuh titik-titik alam, korban alam. Korban alam. kalau Gus Japar muncul, kalian nonton channel ini nggak subscribe, bisa gelojotan. Kelojotan. Gus Japar selalu minum pantai, Wah, minum pantai. Aduh, Iya, iya. pesulap merah. Siapa yang salah? Tunggu dulu. Tonton video ini sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Wih, lah. Entah siapa yang salah. entah siapa yang salah. Siapa udah kesurupan kata-kata like dan subscribe. Lagu Dompet Melayu mulai dulu. hit lagi. Iya. Kan Berarti lagu itu lama itu videonya, Om ya. videonya yang lagi main keris itu ya. Iya Om. Entah siapa yang salah. Siapa yang salah? Iya, Melayu yang autentik, yang kalau didengar berasa lagi beli sayur di pasar. Aduh, pada ribut. Untung almarhum Gus Dur udah nggak ada. Kalau ada ketawa dia ini. Iya, gini aja kok repot. Dipanggil dua-duanya sama dia. Iya, disuruh Diajak, ke Ciganjur. Si Maki jadi diajak main tukang gaplek. parkir. Hmm. Banser ngamanin, gak usah pulang-pulang. Ini orang teman saya kok pesulap merah. Sama ini murid saya nih satu lagi kamu gak lulus. Nah, Kita udah kehilangan ini ya. Soko Bingung. guru perdamaian Om ya. Iya. iya. Duh, Oh iya, itu Gus zaman dulu kayak gitu ya. iya Onyan. Gus Dur. Iya, itu Aturan baru. kan mah jadi standar itu ya. Lah sekarang kan yang dakwah dengan tabasum, dengan senyum dan tertawa candaan terakhir beliau kan. Yang gue lihat sosoknya begitu. Wah iya tuh. Kemarin Oh, kan gini kayak brother. Hmm. A- Ada yang nanya brother tuh di
yang di konten ini terapi jin migrain tuh. Heeh. Coba Ki bahas tuh pesulap merah sama Samsudin kenapa bisa begitu gitu. Oh iya, nanti comot ya. Lu apa gua Ayat yang komen? Oh, kagak tahu. Bebas Nanti nih. berdasarkan itu membahas tuh. Lu aja Pep, gua lagi sibuk Siap. pisahin. Langsung ini ya, tulis ya. Tulis. Bentar, kita buka dulu. Asyik. Se- Jadi admin lu Pep. Cyber kita kan. Anjay, cyber. Kenapa namanya cyber ya? Ya, Daripada si Brog ya. ini bro. Gua kalau denger cyber mah ingatnya Magnum Cyber. Ini paling masuk akal. Yang cocok yang mana Om? Komennya nih. Di yang video mana ya? Yang konten terapi jin migrain. Kalau bikin migrain. Oh ini ya, oke. Si Kino ya komen ya. Hmm. Kino 1. Di mana tadi? Salam Ki. Iya. Itu lagi rame-rame sulap merah sama itu lihat kayak adem ayem bagaimana tuh. Lagi rame nih. Sulap merah. Pakai huruf gede ya, sulap merahnya gedein semua biar Biar nge-hashtag. iya, lagi rame nih. Sulap merah. Ya nanti jadiin pagar ya hashtagnya. Lagi rame nih, pesulap merah. Sus. Gimana pendapat Ki Adam Ayem tentang ini gitu ya? Adam Ayem tentang ini. Apaan tuh balasannya jadinya? Balasannya langsung video ini kan nanti ya. Asyik. Iya. Malam lagi rame nih. Sulap merah versus Gus Samsudin, gimana pendapat Ki Adam Ayem tentang ini? Salam ngeri gitu ya. Iya. Salam ngeri. Salam ngeri. Apaan? Cus meluncur. Terbang. Wih, Di screenshot aja nanti burungnya foto kan. kagak nahan. Buh, Hud hud. hud. Hud hud. Burung apaan itu? Burung hutut Pep. Burung yang jadi dia nggak bisa dibilang uspur soalnya kalau ini vintage nih. Anjay. Hud hud. Karena suaranya nih hud hud hud. Hud. Jadi orang Arab panggilnya burung hud hud. Si hud nongol. Hud, hud, hud. Soalnya selain burung merpati emang burung dara itu sangat asing kalau melintas di langit-langit timur tengah. Itu pengalaman kita di sono. Contohnya burung kutilang nih tiba-tiba nongol. Lah aneh bener ngapain ada di mari. Iya. Lagi. Kecuali burung-burung yang punya
kuku bengkok kayak elang semacamnya yang nyari-nyari hewan di padang pasir itu. Wah, itu yang masih masuk akal. Kalau yang selainnya pada mati kan. Burung kolibri tawaf di Iya. Ka'bah, Nabi jalan pulang kagak ketemu. Dehidrasi pada. Ada TKI itu yang burung itu kan langsung kejang-kejang. TKI Langsung nyolong sakit. burung hut-hut. Iya, burung inuan, burung merpati apa burung apa sih? Saya suka kebalik-balik merpati sama burung dara. Tangkap sama dia dipotong. Burungnya burung yang masuk di dalam tanah haram. Oh iya kan kagak boleh gitu ya. Iya, haroma damuhu, Kagak wa boleh haroma bunuh burung. akluhu. Nggak boleh. Kalau di luar nggak apa-apa dah, di Jeddah, Riyadh nggak apa-apa. Di sono mah takut. Iya, iya. Iya. Budi Woodpecker. Oh, danau Nasoro. Burung wut-wut jangan-jangan ya. Budi. Wut-wut Woody. Kan Woody Woodpecker. Nah kan Woody Woodpecker. Woodpecker. Platek gitu. Burung pelatuk. Pecker tuh marganya. Jangan nilai burung cuma gara-gara marganya Pecker. Jadi panggilnya mah Woody Woodpecker. Nah, kan? Orang Inggris gak bisa ngomong huruf H. Orang sononya kan nyebut Wood. Nah, kan? Orang Inggris denger kan Woody Woodpecker. Nah, gitu kan marganya Pecker. Dia lagi Si ngadu ayam. bapaknya sebenarnya ngepek kan. Ngepek Hmm. pohon. Om, si ayang ori dipanggil si A marah nggak om? Apa? Si ayang ori. Kenapa tuh? Kalau kita panggil si A marah nggak dia? Kayak Wahabi maksud ayah. Oh, enggak lah. Enggak ya kalau si A ya? Hmm. Nggak marah ya. Hmm. Malah dia tanya, kok tahu? Gitu. Ada baunya. Iya ya, Itu nggak kayak campuran. Wahabi ya. Hmm. Kalau Wahabi dibilang Wahabi kan marah dia. Si A enggak ya. Ngakunya apaan WHB emang dah? Di sana itu udah kayak ini, udah kayak lakop apa ya maksudnya? Kan dia penjajah tuh. Wow. Untuk orang-orang militan dahulu kan kayak marah, kayak macam kayak kita dibilang ah company lu nggak gitu. Misionaris. Iya, company lu nggak. Wahabi lu marah dia. Gitu makanya. Iya, masa kita kan orang Arab, masa di Pakistan? Ini kalau orang Syiah ori, kita bilang Syiah dia nggak Itu marah. mah sama dia yang dari Pakistan ya. Iya, Pakistan nama dia. Syiah ini kan kalau yang ori kan asik sebenarnya diajak ngopi. Iya, terus dia punya kitab-kitab yang aneh, yang gak ada Berarti yang suka hubungannya. marah itu yang Syiah politik om ya. Iya. Hmm. Yang ini kan apa ya? Mau nanya nih, ini Masjidil Aqsa itu brother ya. Itu kan waktu Isra Mi'raj itu itu emang ayatnya berbunyi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Berangkatnya brother. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti waktu Isra Mi'raj itu Masjidil Aqsa sudah ada gitu brother. Ya. Artinya gedung, berupa gedung kan, masjid, bangunan. Tapi bukan yang sekarang di kalender dibilang Masjidil Aqsa om ya, itu beda nama masjidnya om. Iya kan, Kan kalau kalau menurut sejarah itu kan Masjidil Aqsa itu kan dibangun zaman Bani Umayyah brother. yang Aqsa yang modern, Iya, yang segi 6 maksud om kan? iya. Yang kubahnya kuning ya. Warna kuning itu ya, benar. Nah, itu bukan Aqsa dalam kitab dalam yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu bukan itu. Oh,
Aqsa yang mana itu? yang sebelumnya. Jadi kalau kita Vintage. sekarang kalau kita ke sana Om, Hmm. itu namanya bukan Masjidil Aqsa. Kita tanya aja sama orang lokal itu namanya masjid apa ya? Lupa Om. Syakar. Syakar Maghribi ya? Apa namanya? Lupa itu Om. Beda syakar-syakarnya syukro apa. Kalau kalau kayak Madinah itu berarti gini. Madinah yang era Umayyah, Utsmaniyah kan beda tuh. Masjidil Aqsa juga mengalami hal itu, tapi Masjidil Aqsa lebih ekstrim, benar-benar hilang. Berarti kan yang dimaksud di ayat itu Masjidil Aqsa yang zamannya Rasulullah itu kan sudah nggak ada ya, Secara fisik iya udah runtuh. teruntuh. Maka Gini kan kalau ayatnya Om. setelah 100 Subhanallah gitu. tahun, setelah 100 tahun Bani Umayyah bikin Masjid Al-Aqsa itu kan. Nah, waktu Bani Umayyah Hmm. jalur barat apa jalur utara itu Om, ada macam kayak gerbang. Di situ tempat nanti misal masih turun, nanti dia bakal lewat situ. Nah, di zaman itu masih kebuka itu jalan. Nah, setelah dia ditutup tuh di beton. Hmm. Diisukan di situ ada pemakaman umum, diletakkan TPU, ada pelangnya di peta wisatanya TPU. Padahal nggak ada di situ, bukan TPU. Itu cuman kayak macam gang aja. Supaya ditulis TPU kan supaya Nabi sama orang soleh nggak berani melintas itu, makam nggak boleh diloncatin, gitu. Hmm. Digeser pondasinya maksud saya. Itu yang bikin siapa yang bikin? Setelah Umayyah, Berarti berarti Masjid Al-Aqsa yang sekarang itu adalah masjid bikinan Bani Umayyah ya. iya Utsmani, Umawi kan, yang Umawi ini yang sekarang Hmm. kayak gitu, yang udah ada ininya, udah ada pemodalnya itu yang dari Romawi itu nah, yang udah masuk ke sana. Ini yang jadi rebutan sekarang itu masjid itu. Kalau yang kena fitnah ngerebutin masjid yang sekarang, kalau yang paham masjid yang dulu yang dikejar. Iya, justru itu yang dulu kan udah nggak ada ya. Iya, dia udah jadi artefak. Udah jadi artefak. Gerbang yang aslinya udah ditutup di beton, ditulis pemakaman. Hmm. Jadi nggak boleh melintas. Nah, temboknya sisa jadi tembok ratapan. Sisa temboknya jadi tembok ratapan Om. Iya, iya. Itu bangunan Al-Aqsa yang pertama tuh. Iya, iya. Berarti kan yang sekarang itu harusnya nggak usah direbutin itu karena kan Nah, bukan zamannya Rasul ya kan. iya. Jadi saya pernah baca tuh di geografik apa tuh National Geographic. Ubinnya itu masih ada Om, pernah ditemukan. Itu kan yang pegang tendernya saya nggak tahu dah siapa dah, salah mereka ya. Nah, ubinnya yang masih waktu itu tuh ketemu gitu. Jadi udah bisa kayak macam digambarin lah gitu kan yang pakai apa alat yang pendeteksi tanah zaman tahun berapa kan ada tuh sekarang kan. Nah, jadi mereka itu punya kayak pemahaman, peneliti itu punya pemahaman kalau wah ini nih sekat asli Akso punya, ini sekat asli Akso modern lah, Akso jadid, Akso kodim bahasanya gitu Om. Hmm. Jadi yang direbutin sekarang itu makanya kan kalau kita googling Masjidil Aqsa pasti nongolnya masjid itu yang kubah kuning sama segi enam itu masjid Maghribi apa jelas banget bukan itu. Hmm. Itu malah yang direbutin. Kalau bahasa kita jarah nggak ada ngengengnya itu Om. Kita ke sono nih kagak ada merinding-merindingnya iris kuping aja. Hmm. Kita ke agak Iya, samping. bikinan Bani Umayyah. Nah itu dia makanya kan kenapa Bani Umayyah bikin Masjid Aqsa di Palestina, di Yerusalem itu ya karena dia nggak bisa ke Mekah gitu kan karena ada rivalnya tuh di Mekah itu maka Nah, dia mau ngembaliin kiblatnya itu ke situ. ada gini Om, ada apa namanya? Ada Raja Umayyah yang paling terkenal. Saya lupa namanya. Dia itu punya bapak. Bapaknya itu namanya Ahmad.
Nah, bapaknya Ahmad ini ingin pergi ke Masjidil Aqsa gitu. Tapi di perbatasan Aqsa yang asli sudah dikuasai oleh apa? Dikuasai sama yang waktu itu gitu loh, Om. Nah, untuk menyenangkan sang ayah, dia bikin proyek itu. Namanya saya lupa, Om. Itu nama pokoknya nama berarti kakek gini. Siapa ya? Imam, aduh, dulu saya belajar SK. Pokoknya Raja Turk apa waktu itu yang sangat membuat maju era itu, pokoknya kaya lah daerah dia maju. Nah, dia ini punya bapaknya ini namanya Ahmad. Nah, bapaknya ini juga suka ke goa, suka apa namanya, suka ziarah. Nah, dia ngomong tuh sama anaknya, pengen ke Masjidil Aqsa. Nah, tapi tentara sama pasukan nggak bisa masuk ke yang ori karena sudah terblokade. Dengan siapa nggak tahu, Om. Nah, akhirnya dia bikin ituan untuk nyenengin sang ayah. Perancis kali ya. Nah, bisa Jadwalnya jadi kan begitu soalnya. sang ayah ini terobati gitu, Om, dengan adanya Aqsa yang jadid. Soalnya saking fansnya bapaknya ini kan fan banget sama Nabi Muhammad. Sampai kan namanya juga kan Ahmad tuh. Aing nggak tahu nama asli apa nama lakop. Nah, Ahmad ini akhirnya jalan juga ke Masjidil Aqsa, kemudian ilal Masjidil Haram untuk nyenengin. Maka dia ini ada begitu yang sempat saya baca. Oh Iya, iya, iya. Sunni sejati ya. Ya, orang sekarang nganggapnya itu yang ori. Iya, Itu yang jadi rebutan ya, yang jadi sengketa terus. Padahal bukan. kan. Ini kalau kita kiasin orang yang tahu batas tanah haram mana sama Mekah mana, kan beda kan, ada Babul Ka'bah, Babul Mekah. Itu batas teritori Kabupaten Mekah, contohnya Provinsi Mekah. Nah, ada orang yang harus tahu mana batas tanah haram. Nah, batas tanah haram ini yang tahu orang kampung, Om. Orang setempat. Ya kan? Nggak bisa. Ayo juga nanya mana batas Masjid Nabawi yang asli. Ini Pip, waktu imamnya belum di depan Nabi. Masih setara dengan makam Nabi, Om. Sekarang kan maju ke depan. Artinya ini zaman Turki Utsmani. Nah, yang di belakangnya lagi zaman Umawi. Nah, yang zaman Abdul Aziz sekarang tuh yang udah ada apa namanya? Payung-payung eta. Iya. Payung eta. Nah, saya tanya, Om, sama penjaga, mana mihrab Nabi yang ori? Saya tanya. Soalnya saya sangat yakin dan sangat mengendus yang imam sekarang bukan mihrab Nabi. Bukan tempat Nabi sujud jadi imam, Om. Saya tanya, benar, kamu bisa bahasa Arab? Iya, saya dari Al-Azhar. Kamu baca itu. Begitu nama si surtohnya, polisi. Saya kan lama, Om, jadi orang kampung sebentar. Mana? Itu, kata dia. Ada tulisannya, mihrab Nabi Muhammad SAW. Tepat di samping makamnya, Om. Nah, satu ada, mihrab Utsmani. Berarti zamannya Turki Utsmani. Jadi imam sekarang, dia mau di depan Nabi. Tuh. Jadi makmumnya nanti. Berarti sama dengan Aqsa. Iya, berarti kan nama sama, cuma tahun pembuatannya beda. Spek apalagi? Kalau dalam Qur'annya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tepat banget. Ada tertulis Masjid Al-Aqsa. Iya, berarti semakin jelas bahwa keributan di Palestina itu keributan politik dan agama, brother. Masalah politik, kekuasaan. Nah, yang Aing nggak bisa nembus antara King Solomon dengan Aqsa yang dulu itu satu teritori atau berbeda lokasi, itu yang Aing nggak belum bisa jawab. Kan King Solomon kan konon di situ juga. Jadi Palestina juga ya. Iya, itu yang Aing nggak tahu, Om. Apakah yang disebut King Solomon adalah Aqsa Kodim, Aqsa yang dulu, atau mereka ini memang beda tempat, beda-beda. Mungkin kayak satunya Monas, satunya Istiqlal gitu. Aing nggak tahu tuh. Udah terlalu jauh. Iya.
Soalnya kalau kita dapat titik Aqsa yang ori, kita dapat titik Al-Quds. Kalau kita dapat titik Al-Quds, disitulah tempat yang suci. Oh. Tempat di mana Taurah dilantunkan setiap Yaum Sabat. Iya. Yang baru temuin itu tadi Al-Aqsa itu dibangun zamannya Bani Umayyah. Itu doang tuh. Satu lagi Om, ada informasi lokal nih Om. Masjid itu sangat beda jauh konteksnya dengan masjid kepala kita sekarang Om. Masjid kita itu kubah ya, kubah ada dindingnya. Nah, yang paling dekat dengan masjid tempo dulu itu surau-surau Jawa, nggak ada dinding Om. Dia cuman semacam bentuknya kayak macam pilar candi. Oke, kemudian ada mihrab gitu, tanpa dinding, tanpa atap. Kalaupun dia punya ruangan kajian. Ada kotak kajian, ada untuk musafir, ada untuk tempat makan. Nah, udah kayak gitu. Artinya Masjid Al-Aqsa pun kayak kita lihat Ka'bah Om, mana ada bentuk masjidnya sama sekali kan? Iya, iya. Nah, kayak gitu. Iya. Karena kan arti masjid sendiri kan tempat bersujud, Brother. Bukan bangunan. Benar. Kalau orang sekarang kan kalau kayak nggak ada kubahnya kayak bukan masjid aja. Iya. One slide Om. Justru tradisi agama lama yang dipakai ya. Ditiru. Iya. Jadi ada tutupnya, ada dindingnya. Iya, gereja berkubah, bertutup. Dulu kan yang ngebedain ini Noan ditambah salib gitu kan. Ditambah bulan bintang. Itu kan era-era Utsmani, Umawi kan. Nah, kalau dulu saya tanya sama atasnya ayam jago. Kalau dulu saya tanya sama Karim, kalau bangunan Turki Utsmani, kubahnya bukan gini Om, bukan setengah lingkaran. Membedainnya, kata Karim. Dia luncip. Kayak macam payung yang ngerucup. Nah, itu Turki. Pokoknya bangunan kayak gitu. Nah, Freemasonnya kan sama tuh pahatannya kan. Pahatan era Turki Utsmani. Mereka kan sepakat tuh arsitekturnya, Freemasonnya. Kuncup semua, menandakan sang raja yang punya bangunan nih, kekuasaan. Nah, setelahnya baru yang setengah lingkaran tuh Om. Nah, itu kan Freemason Eropa masuk. Tapi bukan Freemason ideologi kan, Freemason arsitektur nih. Iya, iya. Itu jadi perubahan ya. Iya, perubahan. Karena kalau nanti dapat enak kan, ada nanti makam Siti Maria, ada makam Zakaria, ada makam bibi-bibinya Isa. Entah nggak tahu kenapa mereka kan musnahin semua tuh. Makam-makam kalau di Mekah berarti keluarga-keluarga Nabi, keluarga-keluarga Khadijah kan disingkirin. Yang di Aqsa juga disingkirin. Terusnya mirip berarti ya? Emang hampir sama terjadi di semua belahan dunia. Freemasonnya satu organisasi ya, Nyon. Satu kepala itu arsitekturnya barengan. Waduh, si Bian Tender itu. yang megang tender, iya yang megang tender barengan. Iya, iya. Memang makanya pada salah kaprah gitu. Tidak melihat sejarah mereka itu. Sejarahnya bagaimana, harusnya bagaimana gitu. Akhirnya karena nggak melihat sejarah, akhirnya salah memahami. Terus salah memahami berarti salah melakukan tindakan juga kan. Jadi beda Al-Aqsa, padahal iya. Al-Aqsa itu gitu. Jadi kalau seumpamanya kita wirid di situ, nggak salah kan kalau yang datang bukan yang ori vintage. Iya. Yang datang yang palsu pada Om. Masih betul. Iya. Jin palsu. Jadi dia ngaku kan, dia bisa kan ngaku Sohibul Aqsa, dia bilang aja saya Sohibul wilayah Aqsa Jin gede, ngaku dia. Lah kata yang ori belum sampai ke kawasan gua lu kata.
Tapi mah mudah-mudahan om orang soleh ngendus lah firasat namanya mah kalau orang dulu kan. Kayak kadang kita jarang nggak dapet ngengnya, geser tuh. Iya, iya. Karena kalau paket ini om, paket apa namanya, paket tur umroh plus EXO itu kan masuk ke ini Palestina dia. Cuman kan nggak bisa yang oh no nggak boleh ada kayak macam batas ininya apa? Kayak polis lainnya kalau kita kan banyak banget polis lainnya om di situ dilarang gitu kan penjagaan ketat om. Nah, sana turis area, turis area. Nah, lokal-lokalnya ada yang cuma dibuka hari Sabtu doang lah, ada yang cuma dibuka untuk robi-robi Yahudinya lah, gitu-gitu. Sangat eksklusif sekali. Karena mereka beriman dengan Al-Qur'an itu, yakin nanti ada yang datang itu kan. Sama kayak di Mekah, Saudi kan, diyakin juga dengan wahyu yang ada dalam Al-Qur'an akan datang, ini siapin nyambut-nyambut juga. Iya, iya. Jadi, saya bingung tuh siapa yang waktu itu ininya. Sampai jalur tempat nanti Isal masih melintas aja di gerbang Ori ditutup sama dia. Di beton. Wah, Jadi biar nggak ada yang jarak ke situ ya ditutup banyak. kayaknya mereka menganggap kan selain bangsa Yahudi itu turunan Hinadina om. Rasis ini. Ya kan? Selain bukan darah kita, bukan darah turunan Nabi, Hinadina dibilang. Najis gitu. So, pokoe kata gitulah bahasa om. Iya, iya. Berarti sebenarnya ada di wilayah Israel ada sebetulnya. Cuma yang non Israel nggak boleh masuk. Iya. Ribetnya minta ampun kan. Tanyalah gini. Dari mana, mau ngapain. Gitu-gitu. Iya, iya. Takut bener. Nah, Kerangkengnya Siti Maria berarti di Aqsa yang Ori. Terus itu Al-Quds itu sendiri yang jadi kiblah kita yang Ori itu di mana? kalau Alku tuh tempatnya siapa tuh? Ini tempat kiblat dulu orang-orang Taurat. Oh, Bentuknya hampir sama kayak Ka'bah, tapi yang ini bisa masuk om, buka ada pintu. Dalamnya ada lilin itu loh, yang lilin tiga itu Trisula. Nah di situ setiap hari Sabtu semuanya nggak boleh kerja, nggak boleh dagang, nggak boleh apa, semuanya harus apa namanya sholat lah bahasa kita, beribadah dari jam 9 pagi mungkin kan sampai jam 3 sore karena harus hatam itu Taurat panjang dengan sholatnya ruku doang tanpa sujud. Warka'u ma'ar-raki'in. Nah, yang mimpin sekte-sekte paman-paman turunan Imron semua, yang laki-laki om. Ah, Hailulal, habis itu siapa lagi lah gitu sampai Zakaria. Nah, semua paman-pamannya ini tinggal di Al-Quds gitu kan. Nah, ada yang jual emas, ada yang jual. Cuman Zakaria yang tinggal di luar. Dia memilih menjadi tukang kayu. Karena dia malu, nggak punya turunan satu-satunya Zakaria. Akhirnya sampai dia melahirkan Yahya itu kan di umur tua. Istri baginda lahir hamil tua. Baru Yahya brojol. Maria keponakannya. Al-Quds itu ruangan. Taurat dibacakan di situ. oh, zaman Taurat berarti ya. Iya. Taurat. Ya sekarang masih dipakai di Bali tuh nyepi ya. Ya, nyepi kayak gitu om hari yang nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi Yaumus Sabat itu, wah aslinya mah
Ya begitu tuh, tek, libur, chat ke Akso. Ada tangga sebelum di Alkos itu ada beberapa tangga lah gitu. Nah batas tangga ini wanita nggak boleh naik karena wanita kan tahtanya gitu kan pemahaman orang dulu hina lah gitu sama. Jadi mereka tuh turun Ahlul Imron tuh masuk dia baca lagi sampai sore pulang. Besok giliran siapa nih ada jadwal kan marbot tuh ngatur. Iya, iya. Iya besok paman ini semuanya siapa namanya pendeta Azhar. Nah, besok kamu Jakaria. Nah waktu Maria waktu masih kecil itu kan dia yang warga Umar Roki ini turukulah bagaimana saya mau masuk katanya barengan sholat saya perempuan gak boleh masuk dia kan masuk ke itu akhirnya om ke dalam kaget yang dimarahin Jakaria kagak bener gue ngurus ponakan dia masuk ke tempat Al-Quds yang suci sampai di riwayat akhir ketika Nabi Isa lahir yang ada bintang tanda-tanda bintang itu beberapa hari itu kan peramal semuanya kan lomba tuh ke Heraklius Al-Masih akan turun tidak lama lagi di era kamu katanya. Oh yang benar nih iya. Ada bintang itu kan. Habis itu Al-Quds retak. Rak. Temboknya apa? Retak. Al-Masih muncul karena di situ udah banyak. Jadi udah jadi bank om. Masjid Al-Quds jadi bank. Jadi pasar yang udah riba, udah main timbangan. Udah main bunga-bunga gitu. Sampai hancur. Hilang di situ putus sejarahnya tahu-tahu jadi Injil umur Nabi Isa udah tua. Udah remaja. Iya, iya, iya. Nah itu begitu dipindahin kiblatnya ke Mekah itu gara-gara apa itu? Nah ke Al-Qud lah gitu. Isra Mi'raj ini. Oh gara-gara Isra Mi'raj terus situ pindah kiblatnya ke Mekah gitu ya. Iya. Nah, waktu itu sholatnya bukan di Madinah ataupun di Ka'bah. Ada namanya Masjid Kiblatain itu. Kayak masjid kampung lah. Turun ayat ini. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Wahai tumakunta fawallu wujuhakum ila satrah. Satrah itu kan arah. Jadi semacam ditarik tali lurus kata dia. Dia balik tuh di situ. Jadi yang imam jadi makmum jadi imam. Wih. Kalau orangnya kayak kita ketawa om. Iya, iya. Gitulah lebih kurang geser. Nah semenjak itulah dia sudah tidak menjadi lagi Aqsa. Mungkin karena apa ya yang tersirat di belakangnya itu yang sekarang udah kagak ori gitu maksudnya nggak usah ikut huru hara sono maksudnya biar bangsa Israel bangsa Yahudi menyelesaikan huru hara itu tanah sengketa wakaf om tanah sengketa wakaf diperjualbelikan Iya, iya. itu bisa sampai berapa kedalaman itu om dosanya kelakuan itu leluhur mereka kita nggak apa-apa ngomong gini om Iya, iya. iya jadi bahasanya Allah itu nggak usah ikut biar mereka bertanggung jawab bahasa gitulah harus selesai semua kisahnya sampai nanti akhir zaman lah turun lah itu soalnya dia bukan makin bener om makin kusut sampai Isa dibilang Tuhan lagi nanti Iya, PR iya. bukan malah ngurangin PR dari Nabi Musa mana tambah kacau untung nongolnya di Quraisy kalau nongol di sono lagi makin belibet Iya, iya, iya. Iya, rebutan tanah wakaf. Nah, kamu ditenderin ngaco Jadi waktu kiblatnya masih di Al-Qud, terus Nabi Ibrahim bikin Ka'bah,
Itu belum pindah tuh kiblatnya tuh ya. Ibrahim duluan. Masih di Al-Qud ya. Berarti Ka'bah nganggur posisinya tuh. Kosong. Kosong ya. Berarti belum didatangin oleh orang-orang tuh Ka'bah tuh belum. Udah didatengin tapi masih nggak rame banget lah bahasanya kan. Hmm. Masih dianggap bangunan biasa peninggalan leluhur gitu ya. Iya, leluhur Bapak Ibrahim gitu. Hmm. Jadi ini dua akar terah kan. Kalau kayak kita Sumatera, Jawa gitu Om. Hmm. Iya. Yang Jawa ngamanin leluhur Jawa, yang Sumatera ngamanin leluhur Sumatera lah bahasanya. Nah, yang di Ibrahim sampai turun-turun Ismail bin Isa bin Yakub. Nah, ini kan ada yang pergi ke sono, pergi ke sini dari Babilonia itu kan. Kan kepisahnya dari dua istri itu, Siti Hajar sama satu lagi Sarah kan. Karena, Berarti pecahnya dari Ishak sama Ismail. Nah, berdua dia tet. Yang satu itu nyampe turun ke yang di Jazirah Arab, Mekah Quraisy, Adnan, Kilab dan lain sebagainya. Nah, yang satu turunnya ke sana. Melahirkan Yahudi dan Nasrani lah bahasanya gitu. berarti mereka memisahkan diri itu ya. Ada yang Terpisah secara alami, iya. semuanya ke Al-Qud ya lah. Fungsi ke sono gitu ya. Fungsi ya kan jalan-jalan kemana. Karena kan panjang kan ada Ibrahim, Nuh, Hud, Soleh. Panjang kan. Nah itu Ka'bah waktu Nabi Ibrahim lahir itu kan sudah ada tuh ya. Udah ada. Dia waktu itu hanya ngerapin doang. Iya. Ngerapin doang. Karena Nabi Adam kehilangan rumah. Kehilangan rumah kan. Awalu baitin wudi alinnas. Pertama dibangun tuh, dia turun. Cepret. Habis itu main jauh-jauh. Lagi nyari Hawa. Pas ketemu Hawa, Hawa ingat lah. Dulu kita punya rumah kan dikasih. Lah iya mana ya? Ngajak anaknya tuh. Kobil-abil jalan-jalan. Nggak ketemu, nangis. Sedih. Tahu-tahu si Siti Hajar apa Siti Sarah tuh yang bawa Ismail lah, tahu-tahu memang skenario nya kayak gitu, tiba-tiba main-mainin kaki jam-jam nemuin sono, bangun dia. Nah, datang lagi waktu Ismail udah mulai agak dewasa. Datang Ibrahim, gak kenal Om Ismail Om sama bapaknya. Bagaikan orang asing datang. Kamu siapa? Saya musafir kata Ibrahim. Kamu siapa? Saya Ismail. Hah? Oh, kamu Ismail. Belum ngaku saya ayahnya, belum Om. Pertemuan pertama ini haru banget. Mana ibundamu? Ada. Ayo main ke dusun. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami mengembala kambing. Ya kan? Apa iman yang kalian? Kami beriman seperti yang diimani kakek kami. Siapa kakek? Apa? Ayah kami. Siapa ayahmu? Ibrahim. Mengimani yang Esa contohan. Ya bawa kaum ke rumah. Sampai ke rumah, bininya nongol, dipeluk. Siapa dia? Ismail. Beliau adalah ayahmu. Om. Belum sampai 3 minggu, belum sampai seminggu disuruh sembelih. Iya. Itu di Bidayah Nihayahnya. Artinya di situ udah menjadi desa kecil. Di situ udah mulai berdatangan kan, karena ada air di situ, Zam-Zam, tempat musafir berhenti. Yang mau ke Maroko mampir, yang mau ke Mesir mampir, yang mau ke Palestina mampir, ke Irak mampir. Ini berarti sudah ada Ka'bah ya? Udah ada. Iya. Kuncinya kan turun-temurun aja. Megang kunci pintunya tuh. Turun sampai ke Abdul Muthalib. Sampai ke Abdullah. Juru kunci. Yang lain
Ada yang juru penerima tamu, ada yang keamanan. Nah, Abu Jahal tuh keamanan gitu kan. Ada yang ngurusin apa lagi tuh. Banyak lah gitu. Iya, kuncen loh. Berarti dari zaman itu udah ada ya kuncen ya. Iya, kuncen. Kalau Sofa Marwah dulu tempat berhala, namanya ada berhala Sofa, ada berhala Marwah. Sebenarnya bukan berhala sih, kayak macam tugu, dari dulu dibikin tugu. Tanda tempat dulu nyari zam-zam itu. Karena dia bentuk tugu, dulu kan mungkin jadilah dia berhala lah, dibilangnya berhala. Padahal mah kayak semacam tugu kalau di desa kita om. Mm-mm. Tanda ya kan, tanda. Ya kagak hilang, ini loh dulu tempat anuan Ismail sama ini nyari nyari air ya itu. Malah Mm-mm. disembah-sembah. Jadi ada sekte Sofa, ada sekte Marwah. Di Zamzam juga ada berhala juga satu gede. Di Al-Uzza itu ada juga. Al-Lata ada. Hajar Aswad juga. Mm-mm. Baru penuh kan dia. Padat. Jadi Baitullah dibilangnya. Al-ilah yang digabung-gabung di situ. Jadi rumah Tuhan-Tuhan banyak. Iya, iya. Iya kan datang nih orang Sunda semuanya ke sono bawa jenglot gede. Hadiah, Tano. pajang, taro, kasih Mm-mm. sajen kan gitu. Menghormati Mm-mm. doang mah aslinya kan menghormatin. Mm-mm. Cuman ada yang kebablasan. Kenang-kenangan. Cindera Iya, mata benar. dari Madura kan gitu. Makanya disebut Baitullah. Juru Iya. kunci Engkong Abdullah, Mm-mm. Abdul Muthalib. Karena dia juru kunci, kalau juru kunci otomatis megang Hajar Aswad kan sebelahan. Kebetulan nggak punya berhala, berhalanya langsung yang gede, langsung rumahnya, punya cucu. Nah, tradisi mereka om, tiap ada anak lahir, contohnya bapaknya ini yang memegang berhala Uzza atau Lata, nanti punya anak kayak dikenalin ke berhala Lata. Ini anak saya, namanya Mahmud gitu. Ini anak saya, namanya Rafael gitu kan. Nah, cucu yang ini, yang Muhammad ini kan nggak punya berhala, jadi langsung di depan Ka'bah. Ismuhu Muhammad. Kagak bener. Kenapa kagak ada berhalanya? Ini aja lah. Gitu. Lah namanya Iya. bukan nama orang Quraisy. Lah masa bodoh cucu-cucu gua. Gitu. Mm-mm. Contoh bahasa kita dong ya. Dari situ jadi udah mulai ada senggang, udah mulai ada dengki, iri gitu. Udah berkomplot mereka jadi sekte-sekte biadab. Ingin mengalahkan Abdullah. Abdullah orang Sugi kan. Mm-mm. Yang ada sayembara berapa ratus onta itu. Untuk bunuh dia. Berapa Mm-mm. itu? Ya, ratus onta ya? 150. 200 lah contohnya. Kan gitu. Abdullah harus mati kan. Buset main gaple om ngitung ngitung ini. Ngitung dadu. Mm-mm. Keluar onta tambah 10. Onta lagi 10 terus. Dijabani nama Abdullah kagak takut ya om. Kayak Iya, sama iya. Abdul Muthalib ya sama bapaknya. Maka lumayan om kalau dia itu diiri hatikan, didengkikan, juru kunci. Mm-mm. Iya, iya, iya benar. Sempat ngalah om Abdullah itu. Dia bilang, oke nggak apa-apa. Saya jadi bagian penerima tamu. Ya udah nggak masalah. Nerima tamu. Iri lagi. Kurang ajar dia. Terima tamu enak. Dia mana pindah posisi bagian panitia diirin mulu. Mm-mm. Sama kakak-kakaknya diirin. Abdullah, Abu Jahal. Ah, Berarti orang-orang pada sembayangnya di sekeliling Ka'bahnya itu ya, nggak di dalamnya ya. enggak. Banyak. Sekeliling situ. Berarti kalau mau naro patung di dalam harus izin kunciannya dulu. Ya,
Kan ada versi dalam ini dua om. Di dalam kawasan masjid sama di dalam Ka'bah itu sendiri. Nah, kalau yang berupa fisiknya itu di dalam teritori masjid. Tapi setiap berhala itu kan kenang-kenangan om. Kan ada macam kertas kulitnya om. Maksudnya tanda otentiknya. Kayak macam apa tuh ya? Surat, ya contohnya air raja kan. Air datang. Kan air bawa fisiknya. Ini kenang-kenangan. Nah, yang ini ditaruh di masjid kan. Ai kan bawa kulit yang ada tulisan tanda tangan Ai menyatakan keorisinilan berhala ini. Nah, surat-suratnya baru di dalam Ka'bahnya om. Ya, dia jadi macam satu lembar panjang, ada daftarnya nomor sekian kayak perpustakaan ilah-ilah. Nah, jadi ketahuan, lah kok ini nambah, ini nggak ada namanya, ini palsu gitu. Nah ini ori. Diumpetin itu Pip. Kalau ada kan kocak ini jenglot. Kok tidak terdengar dari sekitar sini? Oh iya dia dari Iya, jauh. Wah iya. ini bahaya nih rahasia. Makanya kan di dalam Ka'bah itu kan banyak tuh ada pelita, maksudnya ada gaya yang mungkin kenang-kenangan orang Buddha, kan kenang-kenangan orang Hindu, kenang-kenangan apa, mungkin bisa ada menyan juga, kan gitu. Yang masih bisa inilah untuk supaya rayap kan, nanti kan tulisan-tulisan kulit itu kan kalau nggak ada asap itu kan ngerayap om. Iya benar. Nah makanya secara sastra ditulislah Baitullah. Tapi Allah yang tanda kutip bukan yang kita ngomongin yang sejatinya ya. Masih dalam konteks kebodohan berhala jahiliyah. Itu adalah kumpulan ilah sama dengan alihah. Makrifat. Jadi alihah gitu. Makin nggak jelas. Ketika dia sudah jelas menjadi wahid yang ahad, baru dia Allahu. Soalnya gini, nama Abdullah berarti Allah itu udah ada, makanya namanya bisa Abdullah. Ya kan? Nama ayahnya Abdullah. Allah berarti udah sebutan dari dulu, dari leluhur dia udah ada. Nah, Bukan hal baru. waktu perang Badar nama Abdullah ada 2 orang. Ya kan? Kan ada orang bilang nih om. Ada orang bilang nih, Allah itu Tuhannya Nabi Muhammad. Loh gimana ceritanya? Sebutan Allah itu udah ada dari zaman bapaknya, zaman atasnya udah ada. Kalau dari atas itu belum ada, nggak mungkin nama ayahnya Abdullah, hamba Allah. Tuh. Jadi yang dulunya udah ori, jadi palsu makin palsu, dibalikkan ke ori lagi. Jadi Allah yang ori lagi. Agak susah sih memang balikinnya itu. Sempat berdarah-darah lah, banyak korban lah, Syahid itu. Mati-mati Syahid pada. Memurnikan nama Allah. Nah, kertas itu om, daftar-daftar berhala itu keren om. Nama-nama dewa berarti om. Dan jumlahnya 360 menurut Wah. yang beredar. Sesuai dengan 360 derajat. Soalnya Ai pergi ke Museum Madinah sama Museum Mekah nggak ada om. Dia hilang. Yang ada cuman maket-maket. Ini gambar zaman Ka'bah dulu gini-gini. Ai tanya mana inian? Maksudnya Asmaul Alihah. Nama-nama Tuhan zaman itu mana? Nggak ada. Dibawa kabur waktu kayaknya dibawa kabur waktu Hajar Aswad pecah. Oh, yang dicolong Kan ada Hajar sempat Aswad ya? yang dicolong. Itu orang nggak tahu, orang Romawi, orang Turki nggak paham ya. Prancis nggak tahu, Jerman kan jatuh kan pecah tuh batu akik. Kan di bawah tuh pecah jadi berapa? 9 atau 7 kayak cerita Dragon Ball. Mungkin sama nama-nama Tuhan om. Iya ya. Gila. Jadi Ai menyangka ada pecahan Hajar Aswad yang juga ori yang kececer om. Serpihan. Mungkin disimpan di Vatikan apa di mana, di Borobudur nggak tahu. Itu kalau di film Superman namanya Krypton tuh. Ya kan? Soalnya kan pecah kan, Hajar Aswad pecah bukan satu. Itu pecah jatuh apa gimana tuh? Jatuh om, banjir. Oh iya pernah banjir.
korosi dia habis. Mm. Iya, banjir. Banjir pecah om, udah dilem, udah dimal. Mm. Black stone like a vagina. Dah. Iya, makanya yang sekarang itu kan lingkarannya doang yang gede, tapi dalamnya titik-titik doang ya. Iya, Ya jangan nggak ori gitu. jadi walau alam. Nah itu kan di dempul tuh hajar aswad yang pecahannya kan di satu-satuin. Salah satu bahan dempul lemnya tuh menyan. Mm. Jadi hajar aswad sekarang udah mengandung menyan coy. Nah terus aslinya om bukan persegi 4 om, Mm. persegi panjang. Ah iya. Nah Kapan? yang hijir, iya yang belok tuh kan ada yang kayak belok gini. Mm. Iya Nah ijir. yang hijir Ismail tuh, itu dalam Ka'bah tuh aslinya. Tuh. Mm. Sekarang kan jadi persegi kan, aslinya Iya. panjang om, luas, kayak kontrakan petak 3. Berarti sekarang udah kecilin. Mm-mm. Makanya titik Hajar Aswad yang ori itu di situ apa di Rukun Yamani? Karena di Rukun Yamani ada bekas semen om tambelan. Kalau itu mah fakta kayak lihat. Ada kayak bongkahan apa coakan yang dilapis semen. Mm-mm. Nah, Oh, orang yang ditambang. orang iya ditambal orang yang nggak tahu disangka ini Hajar Aswad, bukan yang itu. Sudutnya Iya, ya. iya. Sudutnya betul. Sudutnya itu om mewakili daerah. Ada 4. Iraqi lintasnya lurus ke Irak, oke? Terus itu Iraqi Yamani lurus ke Yaman, Hijazi lurus ke Hijaz, artinya Madinah and friend, Jordania and friend. Yang satu yang sekarang ditanam Hajar Aswad karena mungkin dulu dilem pakai menyan. Itu kalau ditarik om, kemana om? Nusantara. Berarti namanya Hmm. rukun Hindi. Rukun Hindi. Yang pojokan sekarang Hajar Aswad itu awalnya mungkin dulu di Yaman, yang rukun Yamani jatuh. Nah, diangkat dengan surban. Syekh. Mungkin dipindahin di situ atau dipindahin pada saat era yang pecah dicolong sama pencuri batu akik. Tahun berapa tuh dicuriin Habib? Wah, itu gue lupa Itu perubahan konstruksi pertama sebelum dulu kan aja Zam-Zam kan masih 700-an dalam bukan? Zam-Zam kan ini bentuknya sumur dulu. Nah, Sekarang kan udah teorinya pakai bor tuh ya kan mesin. Dulu kan masih pakai ini ada tangganya lu bisa turun nonyon. Keren, bisa nimba lu. sumur Bisa ori. mandi di sono iya. Nah, Mm-mm. waktu itu kan banjir tuh, otomatis kan sumurnya rata om. Telaga berarti zaman dulunya mah ya. Iya, bisa jadi dia macam kayak setengah danau. Plus sama Ka'bahnya pondasi kelep. Ayo. Iya. Ya orang Iya. ini mah kan dengar sumur, imajinasi ya sumur. Nah, akhirnya apa namanya di beton, oke? Terus itu banjir karena betonan pertama, Hmm. ya kan? Nah, habis itu baru kan rekonstruksi lagi, makanya di bawahnya itu kayak kan terminal om bawahnya om. Sekarang tuh terminal bus tuh di bawah. Ayo kalau lagi males jalan naik situ. Nah, naik tangga kita udah langsung pelataran enak dekat. Iya, iya, iya. Dibikin anu sama mereka apa? Kayak macam siring raksasa ya buat air tuh biar gitu. Mm-mm. Yang dari gunung lu langsung ke laut. Langsung ya, jadi kagak kagak nampung di coakan situ. Itu tahun 74 itu berarti. Nah, itu dia tuh. 19. Iya, 1974. Kayaknya Wah, waktu zaman perang zaman dunia itu. zaman nenek A itu masih sumur dah om kayaknya om, masih nimba pada Mm. masih gini kan bawa gayung. Itu kan banyak yang ini juga jatuh gitu, lelep lelep. Ya kecemplung ya. Mm-mm.
Untung bangun air muda deh. Nah, Gitu. Makanya kalau kita tarik itu memang itunya undangan Ibrahim, tanah wakaf Ibrahim, Om. Hmm. Jadi Nabi Ibrahim mengundang seluruh umat manusia. Hmm. Maka nanti di akhir zaman itu akan terbongkar sekte-sekte biadab ini yang mengakui tanah wakaf menjadi milik pribadi. Nggak boleh. yang penyakitnya sudah mulai tersebar juga. Iya, iya. Tapi lah bro. Ya. Sini dulu.